Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab An-Nahjul Asma fi Syarhi Asma'illahi Husna, buah karya dari Dr. Muhammad Al-Hamud An-Najdi hafizahullah ta'ala. Dan kita sekarang masuk kepada nama Allah Ta'ala Al-Haq, yang maha benar. Ya. Makna secara bahasa, al-haq naqilul batil. Al-haq itu kebalikan dari batil. Ya, kebalikan dari batil. Wa jam'uhu hukukun wa hiqaqun, dan bentuk jamaknya dari hak itu hukuk dan hiqaq. Ya. Bisa hukuk, bisa hiqaq, itu jamaknya. Laisa lahu bina'u adna adadin, dan dia tidak memiliki format untuk bilangan yang lebih rendah atau jamu qillah mungkin ya, dia memiliki bentuk itu. Haqqal amru yahiqqu huquqan sara haqqan wa thabata. Ucapan wa haqqal amru ilmu mudhari'nya yahiqqu, masdarnya hukukon, maknanya menjadi benar atau sabata, sabit, ada ya. Qala al-Jauhari maknahu wajaba yajibu wujuban. Kata al-Azhari hakun itu atau haqqo maknanya wajib. Hakun alaina, wajib atas kita. Ya. Qala Ibnu Daraidin wa haqqaqar rajulu idza qala hadza syai' huwal haqq. Ya. Seseorang itu haqqaq, ya, dia membenarkan. Sebagai jika dia mengatakan ya, sesuatu ini adalah hak. Kaqaulika, seperti ucapanmu, shaddaqo, artinya membenarkan. Wa yuqalu ahqaqtul amra ihqaqan idza ahkamtahu wa sahahtahu. Ya. Aku menetapkan
ini sebagai kebenaran jika engkau menetapkan dan membenarkannya. Wa haqqal amru yahukkuhu wa ahaqqahu kana minhu ala yaqinin. Haqqal amru ya membenarkan urusan tersebut. Jadi urusan tersebut adalah benar. Itu dia bentuk keyakinan darinya. Ketika dia meyakini itu sebuah kebenaran. Haqqal amru. Ya. Itu secara bahasa. Itu kembali kepada makna benar. Ya. Jujur, tidak ada kebatilan dan seterusnya. Uruduhu fil Qur'anil Karim. Kedatangan nama Allah Al-Haq dalam Al-Qur'an Al-Karim datang di dalam 10 ayat. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 62 Allah berfirman, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin." Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka, Al-Haq, ya, yang sesungguhnya. Ketahuilah hanya milik Allah hukum, penetapan, ya, keputusan segala sesuatu, dan dia yang paling cepat hisabnya. Juga disebutkan dalam surat Yunus ayat 30. Allah berfirman, "Waruddu ilallahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Dan mereka akan dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka, Al-Haq yang sesungguhnya, dan batillah ya, dari apa yang mereka ada-adakan berupa kebohongan. Juga dalam surat Yunus ayat 32 Allah firman, "Fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun." Maka yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian, Al-Haq yang sesungguhnya, dan tidak ada setelah Al-Haq kecuali kebatilan, ya, kesesatan. Kemudian ya kenapa atau ya bagaimana engkau kemudian dipalingkan dari kebenaran. Juga dalam surat Al-Kahfi ayat 44 berfirman, "Hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairun sawaban wa khairun uqba." Ya, yang demikian itu ya, itu ini adalah pertolongan Allah Al-Haq. Dia ya khairun sawaban, yang lebih baik ya balasannya, ya pahalanya, dan lebih baik balasannya. Juga dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-6 firman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir." Yang demikian itu adalah Allah, dialah adalah Al-Haq. Maksudnya dia menghidupkan yang mati, dan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu, dan seterusnya dari ayat-ayat. Ini semua dalil yang menunjukkan bahwa Al-Haq itu diantara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan 10 kali dalam Al-Quran. Kemudian apa makna nama ini pada hak Allah Ta'ala? Berkata Ibnu Jarir dalam tafsirnya ayat dalam surat Yunus. Allah firman, "Sumarudu ilallahi maulahumul haq." Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka, Al-Haq, ya, yang sesungguhnya. Maknanya, raja'a haula'il musyrikuna yawma idzin ilallah. Kaum musyrikin, ya, mereka itu akan kembali pada hari tersebut kepada Allah. Alladzi huwa rabbuhum wa malikuhumul haq la syakka fihi. Yang dia itu adalah Rabb mereka, ya, yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur mereka, dan dia pemilik mereka, Al-Haq, ya, sungguhnya tidak ada keraguan padanya. Duna ma kanu yaz'umuna anahum lahum arbabun minal alihah wal andad. Ya, bukan dikembalikan kepada yang mereka anggap selama ini, bahwa mereka itu adalah rob-rob mereka dari sesembahan-sesembahan dan tandingan-tandingan selain Allah.
bukan kepada apa yang mereka anggap sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah tadi. Tapi mereka akan dikembalikan kepada Allah semata. Dialah al-haq. Wa dhalla anhum makanu yaftarun. Dan batilah. Yaqulu wa batala anhum makanu yaftarun. Ya, maka batil sia-sia apa yang mereka lakukan. Batul anhum makanu yatakharrasuna minal firyati wal kadhibi 'ala Allahi bidakwahum awsanahum annaha lillahi syuraka wa annaha tuqarribuhum minhu zulfa. Ya, batil ya mereka apa yang mereka ada-adakan berupa firyah, kebohongan, wal kadhib, kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Dengan klaim mereka ya bahwa sesembahan mereka ya mereka itu adalah syuraka lillah. Mereka itu adalah sekutu-sekutu bagi Allah. Allah enggak punya sekutu. Mereka menganggap mereka itu sebagai sekutu-sekutu Allah Ta'ala, dan bahwa sesungguhnya berhala-berhala tersebut yuqarribuhum minhu zulfa, akan mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Jadi subhatnya tadi ya, bahwa apa yang mereka sembah itu dia dianggap punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, yang mereka itu bisa mendekatkan para penyembahnya kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ya. Ini subhat ya. Jangan berdoa kepada Allah langsung, tapi tawasul kepada mereka, kepada orang-orang yang mereka anggap soleh. Orang musyrikin yang mereka ya masih milih-milih ya orang soleh. Nah, kita kuburan tengah lubung ya. Nggak tahu pada dia soleh atau tidak. Orang musyrikin memastikan yang mereka tawasul kepadanya itu dipastikan orang soleh. Ya. Ini ya subhat-subhat tentang ubudiyah. Dan beliau pun ya Ibnu Jarir berkata di dalam firman Allah Ta'ala, fadzalikumullahu rabbukumul haq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Yang demikian itu Allah Rabb kalian, al-haq yang sesungguhnya, dan tidak ada setelah al-haq itu kecuali kesesatan. Ya kemudian dari ya, bagaimana kalian kemudian dipalingkan dari kebenaran. Yaqulu ta'ala dzikruhu li khalqihi. Allah Ta'ala dzikruhu ya, dia berkata kepada makhluknya, ayuhan nas fa hadzal ladzi fa'ala hadhil af'al wa fayarzuqukum minas sama'i wal ard yamliku sama wal absar wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy yudabbirul amr Allahu rabbukumul haq la syakka fihi. Ya. Soal ya Allah berkata kepada makhluknya, wahai sekalian manusia, bahwa zat yang melakukan semua perbuatan ini ya, yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, yang kuasa untuk memberikan pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan yang mengatur seluruh urusan, dia adalah Allah Rabb kalian al-haq, yang sesungguhnya ya, tidak diragukan padanya. Famadza ba'dal haq ila dhalal, maka tidak ada ya, setelah kebenaran kecuali kesesatan. Yaqulu ayu syai'in siwal haq illa dhalal. Ya kata Ibnu Jarir, maknanya ya, tidak ada setelah hak kecuali kesesatan, maknanya tidak ada sesuatu pun selain al-haq kecuali kesesatan. Ya, kebalikannya. Wa huwal jawru an qasdis sabil. Sesat itu artinya apa? Dia menyimpang dari jalan yang lurus. Menyimpang dari jalan yang lurus. Yaqulu, kemudian beliau berkata, fa idza kana al-haqqu huwa dza fa id'aukum ya
ghairuhu ilahan wa rabban huwa ad-dhalal wa dhihab 'anil haqq la syakka fihi fa anna tusrafun. Maka klaim kalian bahwa selain Allah Ta'ala itu sebagai ilah, sebagai Rabb, maka ini adalah kesesatan. Ini penyimpangan dari kebenaran. Tidak didudukan padanya. Ya. Lalu kemudian kenapa kalian dipalingkan dari kebenaran? Kemudian beliau pun berkata ketika menuliskan firman Allah Ta'ala, dzalika bi anallahu wal haq wa ana ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu adalah Allah, karena Allah dialah al-haq, sesembahan yang hak. Dan bahwa sesungguhnya apa yang kalian seru selain Allah, apa yang kalian ibadahi selain Allah, dia adalah sesembahan yang batil. Nah, inilah yang menjadi penafsir dari kalimat la ilaha illallah. Makanya makna dari la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ya. Ya'ani ta'ala dzikruhu biqaulihi dzalik. Hadzal fi'l alladhi fa'altu min ilajil laili fil nahar wa ilajin nahari fil lail li'anni anal haq alladhi la misla li wa la syarika wa la nidda wa ana alladhi yad'uhu haula'il musyrikun ilahan min dunihi huwal batil alladhi la yaqdiru ala san'ati syai' bal huwa masnu'. Allah Ta'ala dzikruhu memaksudkan dengan ini, yang demikian itu adalah Allah, dia adalah sembahan yang hak, dan musuhnya apa yang kalian seru selain Allah adalah sembahan yang batil. Dimaksudkan dengan ucapannya ini, yaitu bahwa sesungguhnya semua perbuatan ini yang aku lakukan ini, dengan memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam, karena aku adalah al-haq, aku adalah sesembahan yang hak. Ya, Allah nanti berbicara tentang rububiyah, yang itu nanti konsekuensinya adalah uluhiyah. Karena rububiyah mustaljimatun al-uluhiyah. Di tauhid rububiyah mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Kalau seorang itu dia mengesahkan Allah Ta'ala di dalam rububiyahnya, di dalam seluruh perbuatannya, dia esa, maka konsekuensinya adalah bahwa hanya dia saja yang berhak untuk diibadahi. Nah, kenapa dibagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Karena banyak orang yang dia mengakui rububiyah. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Tapi kemudian dia pun mempersembahkan ibadahnya, dia beranggapan ada yang memiliki hak uluhiyah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makanya dibagi itu agar supaya jelas di mana sisi penyimpangannya. Ya, jadi tauhidul rububiyah mustaljimatun li tauhidil uluhiyah wa tauhidul uluhiyah mutadamminatun li tauhidir rububiyah. Ya, adapun tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Kalau orang itu sudah mengesahkan Allah Ta'ala di dalam uluhiyah, hanya dia yang berhak untuk diibadahi, hanya dia berhak untuk disembah, maka pasti dia itu mengesahkan Allah Ta'ala di dalam rububiyah. Makanya mutadamminatun. Adapun tauhid asma wa sifat syamilun atau syamilatun li tauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah. Asma wa sifat itu mengandung tauhid rububiyah dan tauhid dan tauhid uluhiyah. Makanya kalau kita bicara asma wa sifat pasti berbicara juga tentang dua macam tauhid yang lain. Ya, kalau saya Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ketika membahas nama al-haq, boleh sebutkan dalil-dalil yang sangat banyak, yang dimana dalam dalil tersebut Allah Ta'ala menunjukkan tauhid rububiyah yang mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah, bahwa dia sesembahan yang hak. Ya. Maka yang bisa melakukan ini, ya, apa yang Allah lakukan, apa yang itu hanyalah Allah Ta'ala. Bahwa, ya, karena aku adalah al-haq, sesembahan yang hak.
Alladzi lam mislali wala syarika wala nid, yang tidak ada yang semisal denganku, tidak ada serikat bagiku, dan tidak ada tandingan untukku. Gak ada tandingannya, gak ada yang selevel dengannya. Wa ana alladzi yad'uhu haula'il musyrikun ilahan min dunihi wal batil. Dan ya, apa yang disembah oleh kaum musyrikin yang mereka anggap sebagai ilah, sesembahan selain Allah Ta'ala, itu adalah ilah atau sesembahan yang batil, yang dia tidak mampu untuk berbuat sesuatu pun, bahkan dia itu dibuat. Maka selain Allah Ta'ala itu dia nggak bisa menciptakan sesuatu pun, tapi semuanya adalah makhluk diciptakan. Tidak memiliki sedikit pun, bahkan sekulit ari pun nggak punya. Bahkan dia mamluk, mereka dimiliki oleh Allah Ta'ala. Gak bisa ngatur sedikit pun di alam semesta ini. Gak punya saham di atas pengaturan, penciptaan dan pengaturan alam semesta. Bahkan dia itu diatur. Dia marbub. Makhluk diciptakan. Mamluk dimiliki. Marbub diatur. Lalu kenapa kita minta kepada mereka yang sama dengan kita dari sisi lemahnya? Dari sisi sebagai makhluknya. Dimiliki. Sama-sama diatur. Ya. Maka sesembahan selain Allah semuanya adalah sesembahan yang batil. Dialah al-haq, artinya dialah sesembahan yang hak. Qala al-Khattabi berkata al-haq wal mutahaqqiqu, ya, mutahaqqiq atau mutahaqqaq, ya, mutahaqqiqnya kaunuhu wa wujuduhu. Al-haq artinya yang dipastikan, ya, yang dipastikan keberadaan dan wujudnya. Jadi Allah itu hak, artinya ya betul-betul ada, ya. Eksistensinya itu hak, betul-betul ada. Seperti al-jannatu haq, wan naru haq, artinya betul-betul ada. Keberadaan dan wujudnya itu satu yang ada, benar. Ya. Wa kullu syai'in sahha wujuduhu wa kaunuhu fa huwa haq. Maka segala sesuatu yang benar, ya, keberadaan dan eksistensinya, maka itu disebut hak. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surat Haqqah ayat 1 dan kedua. Atau firman al-haqqah mal-haqqah. Maknanya adalah wallahu alam al-kainatu haqqan la syakka fi kauniha. Bahwa kejadian itu benar. Pasti terjadi. Jadi benar, ya, wujud dan eksistensi itu benar. Ini al-haqqah itu diantara nama hari kiamat. Bahwa kejadian ini kejadian yang benar, tidak diragukan akan keberadaannya. Mal-haqqah, tahukah engkau apa itu al-haqqah? Ya, maknanya adalah yang kejadiannya itu pasti benar, tidak diragukan akan kejadiannya. La mudfa'a liwuqiha, dan tidak ada yang bisa mencegah atas kejadiannya. Ya, seperti surga, yuqalu, seperti dikatakan al-jannatu haqqun wa naru haqqun wa sa'atu haqqun. Artinya ini benar akan keberadaannya itu. Betul-betul ada. Betul-betul akan terjadi, dan masing-masing kita pasti akan, ya, akan menyaksikannya. Dan bakal kalau sudah, insya Allah mudah-mudahan kita merasakannya pasti. Yuradu an hadhil asya kainatun la mahalata. Ya, yang dimaksud bahwa sesungguhnya semua perkara ini, surga, al-jannatu haqqun, an-naru haqqun, as-sa'atu haqqun, yang dimaksud dengannya bahwa semua perkara ini, surga, neraka, hari kiamat, kainatun la mahalata, ini pasti terjadi. La mahalata, pasti, ya. Ya, kainatun terjadi, la mahalata, itu sesuatu yang pasti.
Masuk semua yang Allah kabarkan tentang hari kiamat. Masing-masing kita akan melaluinya. Dari mulai barzah, ya. Kemudian dibangkitkan, berdiri di mahsyar. Ketika matahari didekatkan 1 mil. Setiap orang berlindung dengan sodakohnya. Nah ini. Kalau kita ada bakhil pada diri kita, ingat. Kita akan berdiri ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil. Yang seharinya itu sebanding dengan 50.000 tahun. Antum berdiri misalkan dari pagi sampai siang kira-kira di poe tengah lapangan kira-kira kumaha pingsan. Ini sesuatu yang mengerikan. Kemudian di antara juga adalah orang-orang yang 7 golongan yang Allah naungi. Fi yaumin la dilla illa dillu, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah taala, laki-laki yang hatinya itu senantiasa terkait dengan masjid, ya. Kemudian laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik lagi kaya, kemudian mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini berat. Mereka orang janjikan untuk mendapatkan naungan. Ya. Dan semua yang Allah kabarkan itu adalah hak. Ya. Wal Arab taqul inna fulan arrajulu haqqa rajul asyuja' haqqa suja' wa haqqa suja' idza asbatu lahu saja'ah wa haqiqataha. Ya, orang Arab biasa mengatakan si fulan laki-laki yang haqqa rajul. Si fulan adalah laki-laki yang mengakui orang lain atau suja, ya, orang berani itu, orang pemberani itu dia membenarkan orang pembenar yang lain. Ini ungkapannya agak ini hakos suja. Kapan itu dikatakan? Jika mereka menetapkan bagi seseorang tersebut saja'ah wa haqiqataha. Ya. Ketika mereka menetapkan keberanian dan hakikat keberanian pada diri seseorang, mereka akan mengatakan haqqas suja, haqqatas suja, ya. Ini ungkapan orang Arab. Nah, berkata Al-Halimi, al-haq ma la yasa'u inkaruhu. Al-haq artinya yang tidak boleh mengingkarinya. Itu namanya al-haq. Ya, tidak boleh mengingkarinya. Jadi tidak ada keluasan untuk mengingkarinya. Yalzimu subutahu wa i'tirafa bihi, yang mengharuskan menetapkannya dan mengakuinya. Ini adalah hak yang harus ditetapkan dan diakui. Wujudul bari azza dzikruhu aula ma yajibu li'tiraf bihi. Dan keberadaan al-bari azza dzikruhu, yang agung kedudukannya, itu lebih utama apa yang wajib untuk diakui. La yasa'u, ya, juhuduhu illa musbat la musbata tatadhaharu alaihi, ya, atau tatadhaharu alaihi minadala ilil bayyinatil bahirah ma tadhaharat ala wujudil bari jala jalaluh. Ya. Ya. Jadi al-haq itu yang tidak, ya, boleh untuk diingkari. Karena yang ditetapkan ini, ya, yang, ya, nampak atasnya, ya, yang ditunjukkan atasnya dari dalil-dalil yang jelas, lagi bahirah, lagi sangat indah. Ya, apa yang nampak atas
keberadaan Al-Bari Jalaluh. Nah, ini makanya di antara nama Allah Ta'ala Al-Dhahir. Al-Dhahir artinya yang paling nampak. Juga maknanya yang paling tinggi. Karena sesuatu yang paling tinggi ini sesuatu yang paling nampak. Ya, sebagaimana punggung hewan itu yang paling tingginya. Ya, Al-Dhahir. Kalau Al-Qushairi, ya Al-Qushairi berkata, Al-Haq min asma'ihi. Al-Haq itu di antara nama-nama Allah Ta'ala. Huwa bima'nal mawjud al-kain wa kadza ma'nahu fil lughah. Ya, dan dia maknanya mawjud yang ada. Ya. Kain ya. Ya. Mirip ya, wujud dan kain itu maknanya mirip. Artinya yang dipastikan keberadaannya. Dan itu maknanya secara lughah. Kalau berkata Al-Ghazali, al-haq waladi fi muqabalatil batil. Al-haq itu kebalikan dari batil. Wal asya'u qad yustabanna bi addadiha. Dan segala sesuatu terkadang menjadi jelas dengan ya, membandingkan dengan kebalikannya. Wa kullama yukhbaru annahu imma batilun mutlaqan wa imma haqqun mutlaqan. Dan apa yang dikabarkan darinya bisa jadi kebatilan secara mutlak, bisa jadi kebenaran secara mutlak. Wa imma haqqun min wajhin, bisa jadi kebenaran dari satu sisi. Wa batilun min wajhin, dan kebatilan dari sisi yang lain. Fal mumtani bidzatihi wal batilu mutlaqan. Maka yang mustahil secara zatnya, dia batil secara mutlak. Memang ada sesuatu yang mustahil secara zatnya, maka dia itu batil secara mutlak. Wal wajibu bidzatihi wal haqqu mutlak. Dan yang wajib keberadaannya secara zatnya, ya, dia adalah yang hak secara mutlak. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mumkin bidzatihi wajib bighairihi huwa haqqun min wajhin batilun min wajhin. Adapun yang mungkin keberadaannya secara zatnya, yang dia itu wajib wujudnya itu dikarenakan yang lainnya, maka dia hak di satu sisi, dia batil di sisi yang lain. Itu namanya makhluk. Maka ya, sebetulnya ini istilah ahlul kalam. Ya, bikin pusing. Ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Yang wajib wujud itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selainnya makhluk itu mumkinul wujud. Jadi di satu sisi ada hak, sisi yang lain ada batil. Ya, itu jangan dipusingkan dengan istilah-istilah ini, istilah ahlul kalam. Ya. Berkata Ibnu Asir, al-haq wal mawjud haqiqatan, al-mutahaqqaq wujuduhu wa ilahiyatuhu, wal haqqud didul batil. Al-haq dialah yang wujud secara hakiki, ya, yang dipastikan akan keberadaannya dan dipastikan akan uluhiyahnya, bahwa hanya dia yang berhak untuk diibadahi, dan hak kebalikan dari batil. Nah, itu semua pendapat para ulama tentang al-haq, ya, yang intinya bahwa dialah al-haq, ya, sesembahan yang hak, dan ya semua kebenaran bersumber darinya. Ya, makanya ketika seseorang itu menyombongkan diri kepada al-haq, maka itu adalah merupakan kesombongan yang hakiki. Makanya ketika Rasul menyebutkan definisi tentang al-kibru, kesombongan, kata Rasul apa? Batarul haq wa gumtun nas. Jadi kesombongan yang sesungguhnya adalah menolak kebenaran. Ketika sudah jelas kepadanya kebenaran, kemudian dia menolaknya, itulah kesombongan. Wa gumtun nas, dan dia merendahkan manusia yang membawa kebenaran. Makanya orang-orang musyrik itu
idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jika disebutkan la ilaha mereka menyombongkan diri, enggak mau menerima kebenaran. Wa yaquluna dan mereka mengatakan aina la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak itu gara-gara seorang penyair gila. Nah, terkumpul betul-betul kesombongan. Menolak kebenaran, menghinakan orang yang membawa kebenaran. Ya. Karena al-haq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah al-haq. Makanya nanti kita sebutkan bahwa firman-Nya hak, ya, bahwa perbuatannya hak, ya, pertemuan dengannya hak, rasul-rasulnya adalah hak, kitab-kitabnya adalah hak, agamanya hak. Ya. Jadi, dialah al-haq. Dan semua al-haq untuk kebenaran itu bersumber dari. Maka tatkala sudah jelas bagi kita sebuah kebenaran, meskipun datang dari musuh kita, wajib bagi kita untuk tunduk. Tak boleh kita kemudian menentang. Ya. Nah, sekarang apa buah dari mengimani nama al-haq ini? Buah yang pertama, Allah Ta'ala huwal haqqul mubin. Allah Ta'ala dialah al-haq yang maha benar, al-mubin, lagi maha menjelaskan kebenaran. La syaka wa la raiba fi wujudihi. Tidak diragukan dan tidak tidak bimbang, ya, tidak ragu dan tidak bimbang akan keberadaannya. La yasau ahadan inkaruhu lidhuhuri dalaili isbatihi. Maka tidak ada, ya, kemungkinan untuk mengingkarinya seorang pun. Tidak ada seorang pun yang boleh mengingkarinya karena nampaknya dalil-dalil akan penetapan keberadaan Allah Ta'ala. Kaifa yahfa subhanahu wa ahaqqu bismil haq. Bagaimana akan tersembunyi Allah Subhanahu wa taala padahal dia adalah zat yang paling berhak untuk nama al-haq. Min kulli haqqin, dari semua yang hak. Wa huwa subhanahu haqqun bi dzatihi, haqqun fi sifatihi, haqqun fi af'alihi, haqqun fi aqwalihi, haqqun fi af'alihi. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, dia hak di dalam zatnya. Benar dan pasti adanya zatnya. Dan dia hak di dalam sifat-sifatnya. Bahwa sifat-sifatnya itu hak dan juga ada keberadaannya. Begitu juga ucapannya dan perbuatannya. Yaqulu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Al-haqqu fi dzatihi wa sifatihi. Al-haq, dia itu hak di dalam zat dan sifatnya. Fahuwa wajibul wujud. Nah ini istilahnya. Dia wajibul wujud, yang wajib keberadaannya. Pasti ada. Ya. Maka kalau orang mengatakan ya Allah itu tidak ada, sementara yang mungkin wujud itu dia mengatakan ada, nah ini sesuatu yang nggak beres. Padahal makhluk itu mungkin keberadaan, bisa ada, bisa tidak. Tapi namanya pencipta itu pasti ada. Yang menunjukkan adanya pencipta, adanya makhluk. Semua yang diciptakan ini menunjukkan kepada keberadaan pencipta. Makanya kalau orang mengatakan mereka mengakui keberadaan manusia dan mereka mengingkari keberadaan Khalik, ini sesuatu yang gak beres. Sesuatu yang mungkin wujud dia akui, wajib wujud yang gak akui. Gak beres ini. Terlalu sederhana kalau pikirnya. Artinya ya betul-betul gak beres cara berpikir ya. Kamilu sifatin wan na'ud, yang sempurna semua sifat-sifatnya. Wujuduhu min lawazimi dzatihi, dan keberadaan dia itu merupakan konsekuensi dari zatnya. La wujuda li syai'in minal asya'i illa bihi. Nah ini, tidak ada yang wujud, tidak ada wujudnya sesuatu ya dari segala sesuatu kecuali karena dia. Ya. Maka kemudian bagaimana ya yang mengadakan disebut tidak ada.
Fahuwa ladzi lam yazal wa la yazal bi jalali wal jamali wal kamali mausufan. Maka dia ya, dari semenjak dahulu senantiasa dan terus menerus sampai kapanpun tetap disifati dengan keagungan, dengan sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan. Maka namanya disebutkan, sifatnya disebutkan, kemudian dia kemudian menafikan zatnya. Bagaimana ini? Bagaimana pola pikirnya gitu kan? So, dalam Al-Quran disebutkan namanya, disebutkan sifat-sifatnya. Dan setiap nama mengandung sifat, tapi zatnya eueuh. Kumaha? Bagaimana cara berpikirnya gitu? Lam yazal wa la yazal bi ihsani ma'rufan. Dia terus menerus dan senantiasa ya dikenal dengan kebaikan-kebaikan. Faqauluhu haqqun wa fi'luhu haqqun wa liqa'uhu haqqun wa rusuluhu haqqun wa kutubuhu haqqun. Maka firman-Nya hak, perbuatannya hak, pertemuan dengannya adalah hak, sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Dipastikan keberadaannya, kejadiannya. Rasul-rasulnya adalah hak, kitab-kitabnya adalah hak. Wa dinuhu wal haq, dan agamanya adalah hak. Wa ibadatu wahda la syarikalah wa hiyal haq, dan beribadah kepada Allah semata, tidak ada syarikat baginya, ini adalah kebenaran. Wa kullu syai'in yunsabu ilahi fahuwal haq fahuwa haqqun, dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah maka itu adalah hak, tidak ada kedustaan, tidak ada keraguan padanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62, dzalika bi anallahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anallaha huwal aliyul kabir. Yang demikian itu adalah Allah. Dialah al-haq, dialah sesembahan yang hak, dan bahwasanya apa yang mereka sembah selain Allah itu adalah sesembahan yang batil, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Juga Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah al-haq itu dari Rabb kalian. Barang siapa yang mau hendaknya dia beriman, dan barang siapa yang menghendaki hendaknya dia kafir. Ini bukan berarti boleh untuk membolehkan kafir, bukan. Tapi ini agar supaya mereka berpikir. Wa qulil haqqu mir rabbikum ya. Famadza badal haqq al-illa dalal, surat Yunus ayat 32. Dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Juga dalam surat Al-Isra ayat 81 al-Firman, wa qul jaa al-haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah ya, kebenaran telah datang dan kebatilan telah sirna. Dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Ya. Ini masih ada berapa menit lagi? Satu lagi aja ya. Buah yang kedua. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu minal laili bidzikri hadzal ma'na. Sungguh ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya istiftah. Jadi faedah dari Ustaz Ahmad Tonari. Jadi kalau kana diikuti dengan fi'il madhi itu menunjukkan pernah. Bukan istimrar. Bukan maknanya istimrar, tapi pernah. Ya, meskipun selama ini kita berpendapat kalau kana diikuti madhi itu menunjukkan istimrar. Ternyata tidak, artinya pernah. Jadi pernah Nabi SAW membuka sholatnya, ya, artinya ini dibaca ketika doa iftitah. Ya, ketika sholat malam. Menyebutkan makna ini. Ya. Sebagaimana datang dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Ya, Nabi SAW idza qama minal lail yatahajjad, jika beliau salat malam, beliau salat tahajud. Jadi pernah Rasul berdoa dengan doa ini. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Ya Allah, hanya milikmu seluruh pujian. Engkau adalah yang menegakkan langit dan bumi. Engkau yang mengurus langit dan bumi. Dan apa-apa yang ada di antaranya. Walakal hamdu lakal mulkus samawati wal ard wa man fihin. Dan bagimu seluruh pujian. Hanya milikmu kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Di antara semuanya itu. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Dan hanya milikmu seluruh pujian. Ya, engkau lah cahaya langit dan bumi. Yang menciptakan cahaya bagi langit dan bumi. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Hanya milikmu seluruh pujian, engkau adalah rajanya langit dan bumi. Walakal hamdu antal haq. Nah ini. Dan hanya milikmu seluruh pujian, engkau adalah al-haq. Wa wa'duka haq, dan janjimu adalah hak. Wa liqa'uka haq, dan pertemuan denganmu adalah hak yang pasti terjadi. Wa qauluka haq, dan firmanmu adalah hak. Wal jannatu haq, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan surga itu hak, benar keberadaannya. Ya, dan neraka pun hak. Wan nabiyuna haqqun, dan para nabi pun hak. Wa Muhammadun haq, dan Muhammad pun hak. Was sa'atu haqqun, dan kiamat pun adalah hak. Ya, dan seterusnya. Ya, ini jadi semua yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala itu adalah hak. Kabarnya, janjinya, pertemuan dengannya, ya, surganya, nerakanya, para nabinya. Ya, sampai situ dulu ya. Ini masih ada beberapa ini lagi. Beberapa buah lagi. Dua buah lagi. Dua buah keimanan lagi. Jadi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum tutup barangkali ada pertanyaan. Ini lebih kompleks ya di kitab ini. Kalau Fikul Asmaul Husna, karena itu memang untuk pemula ya. Jadi tingkatan yang paling dasar ya. Maka beliau hanya menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan dalam nas-nas bahwa rububiyah itu merupakan dalil paling kuat menunjukkan uluhiyah. Itu disebutkan dari banyak dalil. Ya, ada pertanyaan? Itu doa salat malam tadi di dalam sholat. Dia doa iftitah. Makanya disebutkan Rasul membuka sholatnya. Artinya itu doa iftitah. Bagus ini ya, kandungannya luar biasa. Betul-betul memuji-muji Allah Ta'ala. Dan menghadirkan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan juga makna nama Allah Al-Haq di sini. Ada lagi? Ahwat, ada pertanyaan? Ini nama Allah Al-Haq. Ini mirip dengan Al-Azim, Al-Kabir, ya, menunjukkan akan keagungan Allah Ta'ala. Dan Al-Haq ini lebih spesifiknya itu, ya, bahwa semua dinisbatkan kepada Allah itu adalah hak. Tapi yang paling spesifiknya, maka hanya dialah ilahun hak, sesembahan yang hak, satu-satunya. Adapun semuanya, itu semua adalah sesembahan yang batil. Ya, masih ada, masih panjang ya. Iya, doa iftitah ya. Sebelum membaca surat Al-Fatihah. Jazakallah khair.
Banyak ya, makanya Rasul banyak ya doa-doa iftitahnya itu banyak. Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, semoga upaya kita untuk berupaya untuk mengenal Allah Ta'ala dicatat sebagai amal soleh di sisinya. Dan kita diberikan pemahaman yang benar tentang Allah Ta'ala. Karena itu merupakan pondasi agama seseorang. Itu sihatu ma'rifati billah. Itu pondasi seseorang. Benar pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bi asma'i wa sifati, dengan nama dan sifatnya. Kalau dari awal tidak benar, maka itu dia membangun di atas pondasi yang rapuh. Ya, dan semoga ya kita bisa berzikir ya, tidak hanya zikir dengan lisan, tapi kita pun dengan hati ya, memahami makna-makna dari nama dan sifat Allah Ta'ala, menghadirkan buah-buah keimanan dari nama-nama tersebut, sehingga zikir kita itu betul-betul berkualitas. Ya, betul-betul mendatangkan ketentraman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tapi dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Ya, itu bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.